usia saya udah 20 tahun dok. Keluhannya apa nih? Ini dok, perut saya itu kayak kencang-kencang begitu. Kencang-kencangnya itu durasinya berapa nih? Kira-kira 30 detik dok. Kalau boleh tahu, ini riwayat kehamilan keberapa ibu? Ini kehamilan yang pertama dok. Apakah ada air liur keluar dari vagina itu? Nggak ada dok. Apakah ada riwayat penyakit sebelumnya itu? Nggak ada dok. Ibu, apakah ibu masih ingat hari terakhir menstruasi? Hari terakhir menstruasi itu habis tanggal 2 dok 2024. Kemudian saya juga memperkirakan kelahiran itu dengan menambah tubuh untuk hari dan 9 untuk bulan. Berarti ibu kira-kira kelahirannya sekitar tanggal 9 April 2025. Sudah mau melahirkan berarti ya bu. Baik, berarti usia kelahirannya juga bersekitar 40 sampai 42 minggu. 42 minggu ibu. Oke, berarti selanjutnya pemeriksaan fisik ya bu. Oke, baik dok. Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan intensitas pembuluh darah. Ibu. Tensinya 120/80 ya bu ya, normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan berat badan. Itu pemeriksaan berat badannya. Berat badannya 50 ya bu ya. Oke. Selanjutnya itu pemeriksaan tinggi badan ya bu ya. Gimana bu? Enggak. Oke, selanjutnya kita pemeriksaan tinggi badan ya bu ya. Oke, baik sini. Kita ukur dulu. Itu kisaran lagi. Oke, tinggi badan ibu 158 ya bu ya. Terima kasih. Bu, alhamdulillah tadi hasil pemeriksaan fisiknya normal semua. Kita akan lanjut di pemeriksaan Leopard ya bu ya. Langsung ke badannya ya. Zona Leopard. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, menentukan tinggi pudus uteri dan usia kehamilan. Yang kedua, menentukan letak punggung dan bagian-bagian terkecil dari janin. Yang ketiga, menentukan letak janin dari dalam rahim. Yang keempat, menentukan bagian terendah janin dan melalui apakah sudah masuk ke dalam rongga panggul. Yang kelima, mengetahui lebih awal adanya kelainan serta rujukan tepat waktu. Di sini juga ada persiapan alat, yaitu tempat tidur. Yang kedua, timbangan badan. Yang ketiga, tensimeter. Yang keempat ada stetoskop. 5 ada stetoskop linek. Yang keenam reflex hammer. Yang keenam ada jangka panggul. Yang ketujuh ada metlin. Yang ke-8 pungur tinggi badan. Yang ke-9 pungur waktu dan 10 buku catatan. Tindakan: melakukan palpasi Leopard 1 untuk menentukan tinggi pudus uteri dan bagian janin yang terdapat di pudus uteri. Yang pertama, pemeriksaan berdiri di sebelah kanan ibu dan melihat ke arah muka ibu. Yang kedua, kaki ibu ditekuk. Yang ketiga, rahim dibawa ke tengah. Yang keempat, tentukan TFVU dengan menggunakan jari. Yang keenam, tentukan TFU dengan menggunakan pita sini.
Letakkan pita CM serta terbalik dari terbalik ya. Tentukan TFU dengan menggunakan jari. Tentukan TVU dengan menggunakan jari. Tentukan TVU dengan menggunakan pita CM. Letakkan pita CM secara terbalik dari pudus uteri sampai ke tepi atas simefis. Ditandai batasnya, lalu baca hasilnya kemudian didokumentasikan. Hasilnya 30 cm ya Bu ya. Gerakan jari itu kayak gimana, Mam? Gerakan jari kedua tangan yang berada di pudus uteri untuk meraba bagian teratas janin. Tentukan bagian janin yang ada dalam pudus uteri. Lalu catat hasilnya. Melakukan palpasi Leupold 2. Yang pertama, kedua tangan pindah ke samping kiri dan kanan perut ibu. Yang kedua, raba sisi rahim dengan menggunakan kedua telapak tangan. Yang ketiga, dorong rahim ke satu sisi sambil raba secara lembut dan perlahan, dan raba bagian janin yang berada di sisi tersebut. Lalu lakukan ke sisi yang lain dengan cara yang sama. Tentukan letak punggung janin dan catat hasilnya. Melakukan palpasi Leupold 3. Yang pertama, letakkan tangan kanan di atas spesies dengan ibu jari dan di sebelah kanan pasien dan 4 jari lainnya di sebelah kiri pasien. Lalu goyangkan bagian bawah janin ke kiri dan ke kanan secara lembut dan perlahan. Jangan sampai pasien merasa kesakitan. Tentukan letak bagian bawah janin. Catat hasilnya. Melakukan palpasi Leupold 4. Yang pertama, posisi membelakangi pasien. Yang kedua, raba bagian janin yang terletak di sebelah bawah dengan kedua telapak tangan dan seberapa jauh bagian tersebut telah masuk ke dalam pintu atas panggul. Yang ketiga, tentukan bagian janin yang berada di bawah. Yang keempat, perkirakan apakah ada di porsi kepala janin dengan panggul. Yang kelima, tentukan seberapa jauh bagian bawah janin tersebut. Dan kelima, catat hasilnya. Langkah pemeriksaan Leupold. Pemeriksaan Leupold 1. Menghadap pasien dari bawah atau selangkangan. Ibu permisi ya, sini Tentukan presentasi atas dari tinggi pudus uteri atau perut atas diraba apakah keras atau tidak. Jika keras, kepala harus di bawah. Jika lembek, bongkong di atas. Oke, ini pemeriksaannya. Pemeriksaan kedua. Leupold 2 untuk menentukan bagian lateral dari perut ibu apakah keras atau lurus, punggung dari janin sebelah kanan lurus, dan jika itu punggung janin. Oke, ini sebelah kanannya lurus ya Bu ya. Ini bagian punggung dari janin. Oke. Pemeriksaan ketiga. Raba bagian atas simefis, pubis, atas kelamin di bawah perut. Raba apakah keras atau lembek. Pada pemeriksaan hasilnya keras. Hasil pemeriksaannya keras ya Bu ya. Di sini sudah tertera ini bagian kepala dan bagian kepala janin. Pemeriksaan 4. Menghadap kaki ibu, pindah posisi menjadi menghadap kaki dan kita di sebelah perut ibu. Raba apakah kepala janin sudah masuk pintu panggul atas atau belum? Punten ya Bu, di sini saya akan meraba bagian kepala janin. Di sini kepala janin sudah mulai memasuki bagian. Jangan itu dulu, jangan. Pemeriksaan 4. Menghadap. Oh, di sini dulu berarti. Jangan menghadap. Tadi kelihatan kan nggak pinahnya? Pemeriksaan 4. Menghadap kaki ibu, pindah posisi menjadi menghadap kaki dan kita di sebelah perut ibu. Raba, apakah kepala janin sudah masuk pintu panggul atas atau belum? Jika hasilnya konvergen, kepala janin sudah masuk ke pintu punggul atas. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.